Masyarakat Pak yang gelisah, situasi makin tidak menentu ya, kekacauan ada di mana-mana, kesalahpahaman satu dengan yang lain, kerukunan mulai terancam, ekonomi makin menggelisahkan. Mari ini kita prihatin, gerangan apa yang menjadikan Allah tidak beri pertolongan pada kita? Ada yang kasusnya ekonomi, jungkir balik, sirah jangan sikil sirah untuk mencari syop nasi. Ada yang tidak puas, banyak kejadian menyengsarakan teman sendiri, alias terorisme di mana-mana, ketidakpuasan di mana-mana. Lebih dari itu alam pun, gunung meletus, mulai bergerak semuanya. Para hadirin yang hormati, apabila sudah terjadi demikian, situasi kacau, alam tidak mendukung, semuanya ini sebetulnya peringatan dari Allah SWT. Idza raral fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah tampak kerusakan di lautan, di darat, di mana-mana kekacauan, baik kekacauan di alam atau manusia dengan manusia, yang mengakibatkan satu dengan yang lain, yang sesungguhnya ini akibat perbuatan manusia itu sendiri, kezaliman manusia, tidak tanggung jawaban manusia, sehingga akibatnya ditimpakan oleh Allah kepada manusia ini sendiri. Kiranya supaya menyadari dan mau kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, peristiwa semacam ini kalau kita orang Jawa dulu pernah terjadi zaman kerajaan, sehingga seorang pujangga besar Ronggo Warsito dengan kata-katanya, zaman ini akhir zaman edan, polai wong kaya gabah den interi, sirah si sikil nggih sirah, sapa sing ora edan ora keduman, dan sak bejo-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lawas padha. Situasi seperti itu kita sudah tidak bisa membedakan baik dan jelek, tidak mampu lagi ini baik ini jelek, ini dilarang Allah, ini tidak dilarang Allah, tidak ada. Padahal pendidikan makin maju, sekolah-sekolah agama makin tinggi, pondok-pondok pesantren makin berkembang, ilmunya makin banyak, ilmu yang harusnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dijalankan, mana yang harus tidak jalankan, mana yang dilarang Allah, mana yang tidak, mana yang dilarang oleh negara, mana yang tidak. Ilmunya tahu, tapi kenyataannya kita semua sering melakukan, padahal ilmu kita tahu. Inilah para hadirat, bahasa sesungguhnya ilmu tadi tidak akan mampu membawa orang yang alim untuk melakukan perbuatan baik. Ilmu hanya sekedar arah, ibarat orang punya rebues atau SIM, hanya arah rambu-rambu. Ini jalan boleh dilewati, ini dilarang, ini boleh parkir, ini tidak boleh parkir. Itu ilmu.
Ilmu ini tidak berguna manakala si supir gelap mata hatinya karena didorong oleh kepentingan, maka dia langgar saja peraturan-peraturan itu walau dia sudah tahu tonasi yang melebihi tetap dilaksanakan, padahal dia ditanya apakah itu tidak dilarang, tahu dilarang, tapi mengapa kau lakukan? Karena punya kepentingan. Maka inilah para hadrat, mata hatinya ditutup oleh satu nafsu kepentingan yang hidayah Allah hilang dari hatinya, maka orang itu jangan lupa semua bingung untuk mencari kepentingan hidup, baik ekonomi maupun apa saja, segala cara dipakai, sudah tidak tahu lagi mana yang halal mana yang haram, tidak tahu lagi mana yang baik yang jelek, asal berbau enak digasak. Siapapun yang tidak ikut demikian dia tidak akan dapat apa-apa. Seorang pegawai negeri yang lurus tidak korupsi dia dipojokkan, dia tidak dapat apa dari pegawai negeri yang melarat. Dia ke pasar tidak mau curang, dia menjadi marat, kalah kaya dengan yang curang, mencurangi timbangan, mencari tekangan apa saja. Maka sopo sing ora edan ora keduman, tapi peringatan oleh Rangga Warsita ning sak beja-bejane wong kang edan isih bejo wong kang eling lan waspada. Ini sudah jarang sekali, pemikiran ini sudah tidak ada. Tidak ada seorang ilmuwan yang mampu membawa, tidak ada guru yang mampu membawa muridnya, walau ilmunya setiap hari disampaikan di sekolahan, di madrasah, di pondok, di mana saja, di pengajian-pengajian umum seperti kita ini, tapi tidak ada yang mampu, karena selama ini yang dibawa, yang disampaikan hanya ilmu, hanya informasi, tidak menyentuh hati. Padahal manusia tadi, hakikatul manusia hati. Tadi mungkin disentuh, enggak, kalau enggak keliru. Annasu kullukum maaf. Ala inna fil jasadi la mudghah in salukat salukal jasadu kulluh wa in fasadat fasadat sadul kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh manusia, kata Rasulullah SAW, ada segumpal darah. Apabila darah ini bagus, baguslah perangai kehidupan sepak terjang manusia itu. Apabila darah ini jelek, maka jeleklah manusia itu. Wahya al-qalb, itu adalah hati. Maka apabila hatinya baik, manusia akan baik. Apabila hatinya jelek, maka jelek. Maka orang tua kita kalau mengatakan orang yang akhlaknya jelek, oh wong kuwi atine elek. Yang dimocati bukan darah, bukan daging yang kesuklatan dalam dada, tapi jiwa. Yang orang Jawa menggambarkan seperti hati. Apa jiwanya jelek, orang itu jelek. Ilmu tidak mampu ya mewarnai jiwa ini, walaupun ilmunya banyak. Bahkan makin banyak ilmunya makin curang. Lihat aja yang kita lihat setiap TV, yang diadili di KPK ini orang pandai semua, punya titel semua, sarjana semua, punya jabatan semua, makannya sudah kenyang semua, gajinya sudah puluhan juta, bahkan ya ratusan juta, masih dia korupsi. Apa ini? Karena hatinya jelek, serakah masih ada, tidak mikir orang lain. Semua bicara anti korupsi, tapi kalau sudah dia korupsi. Anak mahasiswa demo semua sejak saya masih muda, demo ada pejabat anti korupsi. Ketika dia jadi pejabat, dia pun korupsi lagi. Sekarang mungkin pemuda-muda demo di Jakarta di mana-mana,
itu dari Kesatuan Mahasiswa, BEM dan sebagainya, terus idealisme tinggi. Ketika dia keluar menjadi penguasa, korupsi juga.